Oke, selamat pagi. Izin perkenalan, nama Bilun Julinus, Prodi Aquakultur dengan NIM 2106016017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paragraf. Nah, di sini poin-poin materi pembahasan saya. Yang pertama itu berdasarkan posisi kalimat topik, dan kedua berdasarkan gaya ekspresi cara pengungkapannya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu berdasarkan posisi kalimat topik. Yang pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif, paragraf integratif, dan yang terakhir paragraf menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasan. Untuk mendukung gagasan utama, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Semua paragraf deduktif itu terletak di bagian awal paragraf untuk mendukung gagasan utamanya, seperti itu. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf ini adalah paragraf yang ada pada kalimat topiknya. Bagian akhir secara garis bersama paragraf induktif mempunyai ciri-ciri berikut ini, yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelasan dan merupakan dukungan gagasan utama, dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa khusus lainnya. Yang ketiga, paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif dan induktif ini di setiap paragraf kalimat topiknya adalah terdapat pada bagian awal dan akhir pada paragraf. Nah, adanya dua kalimat topik ini hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utamanya, di mana mempertegas informasi paragraf tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang ke nomor 4 yaitu adalah paragraf interaktif. Apa sih kalimat interaktif itu? Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat yang penjelasannya sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelasan utama menguatkan atau mempertegas informasi yang sedang dibahas. Yang kelima, paragraf menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Nah, paragraf menyebar itu tidak memiliki paragraf utama. Seperti apa gitu ya? Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini ada contohnya. Matahari belum tinggi benar. Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari tanpa bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejuk hati. Gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan memperhatikan setiap kalimat dan paragraf itu, maka
maka dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana di pagi hari yang cerah. Inti sari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Kita ke bagian B. Yang tadi kita bahas adalah bagian A, yaitu tentang poin pertama itu tentang berdasarkan posisi kalimat topik, yaitu ada 5 yang di sini saya bahas. Yang tadi pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga adalah paragraf deduktif, induktif, yang keempat paragraf interaktif, dan kelima adalah paragraf menyebar. Nah, kita udah bahas yang 5 posisi kalimat topik, dan kita lanjut ke bagian yang B maksud saya. Yang B itu adalah berdasar gaya ekspresi cara mengungkapkan. Nah, kalimat juga paragraf juga punya ekspresi buat ekspresikannya seperti itu. Yang pertama itu adalah paragraf narasi, yang kedua paragraf deskripsi, yang ketiga adalah paragraf eksposisi, yang keempat adalah paragraf argumentasi, yang kelima adalah paragraf persuasi. Nah, di sini juga ada 5 ini ekspresi untuk mengungkapkan paragrafnya, bukan cuma yang pembahasan pertama yang punya 5, tapi yang ini juga punya 5 ekspresi untuk mengungkapkannya. Seperti kita lanjut aja langsung ke paragraf narasi. Paragraf narasi berdasarkan tujuan dapat dibedakan atas narasi ekspotoris maksud saya, aristik dan sugestif. Nah, dan kita akan bahas apa itu narasi ekspotis, berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa. Penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya yang sedang terjadi. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu apa sih? Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf berisi gambaran mengenai suatu objek, atau suatu keadaan yang jelas-jelasnya dengan melihat kesan indera. Berarti kita lihat secara langsung gitu dengan indera kita. Paragraf ini bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tepat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulisnya. Seperti itu. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola. Yang pertama adalah deskripsi spesial. Apa itu deskripsi spesial? Merupakan suatu pola gambaran paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, atau tempat. Nah, yang kedua adalah deskripsi pengamatan. Apa itu deskripsi pengamatan? Adalah pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan, seolah-olah pembaca dapat melihat atau mengalami sendiri pola yang diceritakan. Yang ketiga ada deskripsi sudut pandang. Merupakan pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulisan dalam menggambarkan suatu objek. Dan yang keempat, yang terakhir, deskripsi fokus. Merupakan pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Oke, yang lanjut. Ini adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembacanya. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah, non-fiksi.
Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi ya seperti berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya tulis bersifat informatif. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan terakhirnya, fakta dipakai secara alat untuk mengkonkretikan informasi. Paragraf argumentasi. Nah, apa sih paragraf argumentasi? Paragraf argumentasi adalah paragraf bahasa ini merupakan corak paragraf yang tujuan untuk membuktikan pendapat tentang penulisan agar pembaca menerima pendapatnya. Itu. Dan ada paragraf persuasi. Apa sih paragraf persuasi itu? Nah, paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Contohnya paragraf persuasi yang sering berbagi lembaga, badan, atau organisasi serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk seperti itu. Dan kita sudah saya sudah menjelaskan kedua pembahasan saya pada hari ini. Yang pertama tadi poin pembahasan saya berdasarkan posisi kalimat topik, dan kedua berdasarkan gaya ekspresi cara pengungkapannya. Mungkin sedikit dari saya seperti itu. Jika ada yang kurang, mohon maaf, dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.